Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Na'afu. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama untuk membacakan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholiha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Na'afu. Baiklah anak-anak semua, kita sebelumnya ada yang tahu pelajaran hari ini apa? Materi tentang pelajaran hari ini? Jual beli, Pak. Pinter, nak Lailatul. Mega juga. Ya, betul. Materi hari ini kita tentang jual beli. Materi sebelumnya, minggu semalam ada yang ingat kita tentang apa? Tentang kepemilikan, Pak. Ya, betul, nak Mega. Cerdas. Nah, hari ini kita belajar mengenai materi tentang jual beli. Adapun dalil dari jual beli, transaksi jual beli. Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dibacakan oleh Na'afu. Persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Baik, terima kasih Na'afu. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Baqarah ayat 235 tentang jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda, pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli atau berdagang yang baik. Hadis riwayat Al-Bazar. Adapun definisi dari jual beli ini, secara bahasa, bai berarti tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah bai atau jual beli adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Nah, di sini akan mengecualikan beberapa transaksi. Yang pertama itu transaksi hibah atau transaksi pemberian. Dalam transaksi hibah tidak ada praktik atau tukar menukar karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi hibah ini hanya dari satu pihak. Nah, yang kedua transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad muawadah, tapi tidak terjadi pada sebuah materi atau karena fajri tidak masuk dalam kategori materi. Nah, begitu. Yang ketiga itu transaksi ijarah atau persewaan. Transaksi ijarah ini tidak bersifat permanen karena transaksi ijarah adalah
pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang ditentukan. Contohnya gimana sih Pak transaksi persewaan ini? Contohnya itu seperti rumah kos-kosan gitu, itu anak-anak kos. Selanjutnya itu praktek jual beli. Praktek jual beli ada 3 macam. Yang pertama itu bai musyahadah. Bai musyahadah adalah jual beli lihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah ini bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan maklum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian atau secara hukum seperti melihat pada bungkusnya. Yang kedua itu bai musuk fi zimah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Yang terakhir itu transaksi bai goib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Menurut Kul Azhar dalam mazhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah karena termasuk bai al-gharar atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut Muhalabil Azhar dan Al-Imamah Salasah, ada 3 imam mazhab selain Imam Syafi'i, bai goib ini sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi atau sifat jenis dan macam-macamnya. Bai goib ini seperti jual beli online lah ya. Seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu ya anak-anak semua. Adapun hukum jual beli. Hukum jual beli ada 5. Yang pertama itu wajib, seperti menjual makanan kepada orang lain yang akan mati jika tidak makan. Yang kedua itu sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga makruh, seperti menjual setelah azan pertama sholat Jumat, menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Yang sering ini adalah sholat Jumat. Ketika azan pertama masih aja ada pedagang yang berjualan di luar sana. Padahal itu hukumnya makruh. Yang keempat mubah, seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Yang terakhir itu haram, seperti menjual setelah azan kedua sholat Jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikan khamar, namun praktik-praktik ini tetap sah secara hukum wa'adai. Jadi menjual pedang kepada pembunuh itu haram ya, anak-anak semua. Dan setelah berjualan setelah azan kedua sholat Jumat. Kemudian adapun struktur akad jual beli. Struktur akad jual beli terdiri ada 3 rukun, yaitu akidain. Akidain ini adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli.
Secara hukum, transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi atau penjual beli memiliki kriteria atau mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori mahjur alaihi. Yang kedua, sebentar ya. Maqud alaihi. Maqud alaihi ini adalah community dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayaran. Syarat maqud alaihi ada 5. Yang pertama itu li alaihi akid wilayah, yaitu pelaku transaksi harus memiliki wilayah atau otoritas. Yang kedua, maklum, diketahui atau jelas. Yang ketiga, muntafa bih atau bermanfaat. Yang keempat, maqdur alai taslim, dapat diserah terimakan. Yang terakhir adalah suci. Itulah tadi struktur akad jual beli. Sigah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan atau ijab dan kabul. Transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab dan kabul dikenal dengan istilah bai mu'ataha. Bai muntaha ini, bai mu'ataha, ijab dan kabul dalam transaksi jual beli cukup urgen sehingga ada 3 pendapat bai mu'ataha. Selanjutnya itu adalah etika dalam transaksi jual beli. Coba Nak Lailatul Amalia membacakan etika dalam transaksi jual beli. Baik, Pak. Etika dalam transaksi jual beli itu yang pertama adalah tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi. Yang ketiga, dermawan dalam bertransaksi, baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang. Yang keempat, sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Yang kelima, disunahkan memperbanyak sedekah sebagai berdosa. Yang keenam, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Itulah tadi etika dari transaksi jual beli. Selanjutnya itu transaksi jual beli yang dilarang, yang dibacakan oleh Nak Mega. Baik, Pak. Transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama, ihtikar atau menimbun. Ihtikar adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Yang kedua ada najesi. Najesi adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain. Yang ketiga saum ala as-saum, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Yang keempat mengandung unsur membantu kemaksiatan. Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan adalah haram. Yang kelima, memisahkan antara ibu dan anak.
Transaksi jual beli yang dilarang adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz atau anak kecil yang belum bisa mandi, makan, dan minum sendiri dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Itu dilarang. Baik, terima kasih kepada anak Mega. Itulah tadi transaksi jual beli yang dilarang. Ada iktikar atau menimbun. 2. Mengandung unsur membantu kemaksiatan, memisahkan antara ibu dan anak, itu dilarang ya. Dalam transaksi jual beli. Selanjutnya itu adalah khiyar. Dalil yang mendasari legalitas khiyar adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum kedua berpisah atau salah satunya mengatakan pada yang lain atau pilihlah. Yang kedua itu sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar seseorang sahabat Ansor yang lugu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu dirugikan dalam jual beli. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu jual beli maka katakan tidak ada penipuan. Selanjutnya kamu berhak menentukan pilihan pada setiap barang yang kamu beli selama 3 malam. Jika kamu berminat, ambil. Jika tidak, kembalikan. Hadis riwayat Al-Bahiki. Adapun definisi dari khiyar ini. Khiyar ini adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Pada dasarnya setelah terpenuhi semua syarat dan rukun sebuah transaksi, maka transaksi dinyatakan final. Namun syarat memberikan kelonggaran kepada kedua pelaku transaksi berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan transaksi yang telah final tanpa harus mendapatkan persetujuan pihak lain. Klasifikasi khiyar atau ada dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar majelis adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa khiyar atau majelis. Yang kedua itu khiyar syarat adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi secara sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir itu adalah transaksi aib. Khiyar aib adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan kembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi ditepati tidak sesuai dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama itu tidak sesuai dengan janji, tidak sesuai dengan standar umum, dan tidak sesuai dengan harapan pembeli. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan mengenai materi pembelajaran tentang jual beli ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dalam transaksi jual beli ini. Dan adakah yang mau ditanyakan tentang materi pembelajaran jual beli ini?
Pak. Nah, Nak Lail, apa yang ingin ditanyakan? Jadi Pak, kalau misalnya dia beli tomat Pak, terus biar genap sekilo itu nggak bisa Pak, kan kurang sedikit lagi kalau ditambahnya 1 tomat lagi itu lebih dari sekilo. Tapi kok dia ngurangin 1 kurang dari sekilo, dia itu harus nambah 1 lagi atau dikurang aja Pak? Soalnya kurangnya sedikit lagi sebenarnya. Gimana tuh Pak? Oh, kurang sedikit aja ya dari timbangan yang Nak Lail timbangkan gitu. Iya Pak, Keman dia harus menggenapkan atau dia ambil 1 aja kan karena kurang sedikit lagi aja. Nah, si pedagang ikhlas nggak? Dia harus sama-sama ikhlas. Penjual dan pembeli. Jika timbangan tersebut kurang atau lebih, jadi hukumnya itu halal lah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas Pak, pas. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua. Itulah tadi materi tentang jual beli. Sebelumnya Bapak harus mengabsen anak-anak semuanya ya. Iya, Pak. Marcel Viani Kakban. Hadir, Pak. Lailatul Amalia. Hadir Ustaz. Mega Pertiwi. Hadir, Pak. Miftahur Rahma Padang. Hadir Pak. Muhammad Alif Mubarak. Alpa Pak. Oh, tidak hadir ya. Sudah 2 kali dia pertemuan tidak hadir. Laila Afrida Aini. Tidak hadir. Kamar mandi Pak. Tapi di sini nggak ada dia ya wajahnya. Muhammad Rafi Afu. Dia pakai nama Muhammad Farhan Pak. Punya adiknya. Hadir. Baik. Baik, terima kasih atas partisipasinya anak-anak Bapak. Semoga dapat dipahami tentang materi pembelajaran hari ini tentang jual beli. Dan kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Muhammad Rafi Afu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Amin. Baik, terima kasih kepada Naafu yang telah menutup doa penutup dari pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari pembelajaran hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apabila Bapak ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Dan kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.